Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dengan NIM L0211813114. Kali ini, saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian dan penulisan ilmiah. Oke, langsung saja ya saya mulai. Judul, Analisis Cemaran Logam Timbal pada Ikan Lemuru Sardinella lemuru di Perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Latar belakang penelitian. Pencemaran merupakan masuk atau dimasukkannya suatu zat atau komponen lain yang memiliki dampak negatif yang berbahaya bagi kelangsungan hidup biota laut dan manusia. Pencemaran perairan secara langsung disebabkan oleh buangan limbah ke laut di mana salah satu bahan pencemar yang terkandung di dalam limbah adalah logam berat yang bersifat toksik. Pencemaran di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep disebabkan oleh limbah rumah tangga seperti deterjen, limbah industri dari PT Sementonasa, limbah pemukiman, limbah dari tambak, limbah dari pelabuhan Biring Kasih, dan limbah dari aktivitas di dermaga Kasih Kebo. Selain itu, perairan Bawah Pitu juga menjadi tempat pembuangan limbah sisa pengolahan kepiting karena di daerah tersebut terdapat beberapa tempat pengolahan kepiting rajungan, Portunus pelagicus. Berbagai kegiatan tersebut dapat menjadi sumber adanya logam berat di perairan. Logam berat masuk ke dalam tubuh ikan melalui saluran makanannya atau disebut juga dengan proses biomagnifikasi, melalui insang dan melalui kulit atau disebut dengan proses difusi. Logam timbal yang masuk ke dalam tubuh ikan lemuru akan mengalami penumpukan di dalam jaringan tubuhnya, terutama pada organ yang rentan terkena bahan pencemar, seperti insang, hati, ginjal, dan juga usus. Ikan lemuru digunakan sebagai sampel karena ikan ini sering ditemukan berenang secara bergerombol dan tidak jauh dari area pesisir tempat masyarakat pesisir beraktivitas dan membuang limbahnya, yang diketahui limbah ini merupakan sumber utama masuknya logam timbal ke dalam perairan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, pentingnya dilakukan penelitian mengenai cemaran logam timbal pada ikan lemuru di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cemaran logam timbal pada ikan lemuru yang ada di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Manfaat penelitian sebagai bahan informasi mengenai cemaran logam timbal pada ikan lemuru yang ada di perairan Bawah Pitu, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama kali saya akan bahas yaitu deskripsi ikan lemuru. Ikan lemuru termasuk salah satu jenis ikan pelagis kecil yang berasal dari famili Clupeidae. Ikan lemuru memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Adapun ciri-ciri dari ikan lemuru yaitu badannya bulat berwarna biru kehijauan pada bagian dorsal dan keperakan pada bagian ventral. Ikan lemuru ini memiliki tipe sisik sikloid. Ikan lemuru ini memiliki tapis insang yang digunakan untuk menyaring makanannya yang berupa plankton. Ikan ini biasanya berenang dengan berkelompok pada kedalaman kurang lebih 60 meter dan sering berwaya ke muara sungai. Ikan lemuru ditangkap menggunakan purseei. Selanjutnya yaitu logam berat. Logam berat adalah polutan berbahaya yang persisten dan toksik yang tidak dapat dimetabolisme dan disekresi melalui proses biologis. Karena logam berat dapat terakumulasi di berbagai komponen ekosistem, baik itu di air ataupun pada sedimen. Logam berat yang terdapat di alam sebenarnya biasanya tidak berbahaya bagi lingkungan sebab logam berat memainkan peran penting dalam metabolisme jaringan pertumbuhan tumbuhan dan hewan, namun karena keberadaannya yang tidak seimbang menyebabkan gangguan terhadap lingkungan. Bisa kita lihat pada PowerPoint penelitian terdahulu terkait dampak cemaran logam timbal pada ikan.
Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratmini 2009 yang menyatakan bahwa ikan yang terpapar oleh logam timbal akan menyebabkan organ tubuhnya mengalami kerusakan yang semakin parah dengan meningkatnya kandungan logam timbal dalam tubuh ikan tersebut. Nah, hasil penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Alivia dan Jawad 2000 pada berancia hati ikan menunjukkan konsentrasi 0,5 ppm terjadi pembesaran pada epitel lamela dan pada konsentrasi 0,15 ppm menyebabkan epitel tidak berfungsi lagi dan sel hati mengalami degenerasi lemak. Nah, kemudian pada penelitian sebelumnya juga pada penelitian dilakukan oleh Julhida pada tahun 2017, dampak yang ditimbulkan dari logam berat ini yaitu hati akan mengalami degenerasi lemak yang disebabkan oleh penumpukan lemak, bahkan jaringan sel hati akan menciut hingga terjadi kerusakan pada inti sel. Pada insang terjadi kerusakan jaringan lamela dan pada usus terjadi kerusakan edema. Selain itu, sifat toksik yang ditimbulkan bahan pencemar akan berpengaruh pada tulang rangka ikan. Jika konsentrasi logam timbal mencapai 188 mg per liter, maka akan menyebabkan kematian bagi ikan dan biota air lainnya. Nah, selanjutnya, dampak cemaran logam timbal terhadap ikan. Nah, proses akumulasi logam timbal dalam tubuh atau jaringan ikan ini terjadi setelah proses absorpsi logam timbal dari air ataupun melalui pakan yang terkontaminasi logam timbal. Nah, ikan yang terpapar oleh logam timbal akan menyebabkan organ tubuhnya mengalami kerusakan yang semakin parah seiring dengan meningkatnya kandungan logam timbal dalam tubuh ikan. Kemudian, peningkatan suhu air cenderung meningkatkan penumpukan logam berat dalam tubuh ikan. Hal ini karena kenaikan suhu dapat meningkatkan kecepatan metabolisme dan respirasi sehingga jumlah penyerapan logam berat yang masuk ke dalam tubuh ikan juga akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Mei 2021. Dan tempat pengambilan sampel yaitu di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Kemudian melakukan analisis di laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama atomic absorption spectrophotometry, timbangan elektrik, coolbox, microwave, kantong plastik, pisau, piring, pipet volume, bulb, meteran, Erlenmeyer. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu ikan lemuru, aquades, larutan HNO3 pekat, dan asam perklorat HClO4. Selanjutnya yaitu metode sampling. Pengumpulan sampel ikan lemuru dilakukan dengan bantuan nelayan yang menggunakan perahu kecil atau bisa disebut dengan sepi yang memiliki kapasitas 4 hingga 7 orang. Kemudian, lokasi untuk mengumpulkan sampel ikan ditentukan berdasarkan tempat nelayan sering menangkap ikan lemuru di perairan Bawah Pitu, yaitu dekat dari muara sungai. Kemudian, selanjutnya, proses penangkapan ikan dilakukan menggunakan pussein atau pukat cincin dengan membentangkan pukat cincin di sekitar lokasi penangkapan. Kemudian, ikan yang berhasil ditangkap akan diukur panjang dan beratnya, lalu dimasukkan ke dalam coolbox agar kesegaran ikan tetap terjaga dan ikan tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, analisis kandungan logam timbal. Langkah pertama, sampel daging ikan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu diberikan 10 ml asam nitrat dan 2 ml asam perklorat. Kemudian didiamkan selama 1 malam. Setelah itu, sampel kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1,5 jam. Kemudian pemanasan ditingkatkan lagi hingga uap kuning habis. Setelah uap kuning habis, suhu ditingkatkan lagi menjadi 170 derajat Celcius selama 1 jam sampai terbentuk uap putih, dan pada selanjutnya tahap destruksi ini sudah dinyatakan selesai.
jika tahap ketiga ini telah selesai. Selanjutnya, tahap keempat, ekstrak, kemudian didinginkan dan diencerkan lagi menjadi 10 ml, lalu dihomogenkan. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu mengamati dengan menggunakan AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Nah, selanjutnya yaitu analisis data. Kadar logam timbal ini dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan yaitu C sama dengan C kali V per A, di mana C adalah kadar logam dalam sampel, kemudian konsentrasi larutan sampel, V volume penetapan atau pengenceran, dan A berat sampel basah. Dan analisis data ini merupakan tahap atau bagian terakhir dari presentasi saya kali ini. Maka saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.